Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Farika, NIM 070105210005, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Pythagoras, mata kuliah orientasi filsafat dengan dosen pengepung Ibu Ida Rahmawati, Magister Filsafat Islam. Pada video kali ini ada dua pembahasan, yaitu biografi Pythagoras dan pemikiran filsafat Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias, adalah penduduk asli Pulau Aegean, sementara ayahnya bernama Mnesarchus, adalah seorang pedagang permata kaya raya dari Tirus, Lebanon. Ia memiliki saudara kandung, diantaranya Themistokleia, Dirhenus, dan Eunomus. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Pada usia 18 tahun, Pythagoras disarankan oleh gurunya Creopilus untuk pergi ke kota Miletos menemui Thales yang ahli dalam bidang astronomi dan matematika. Dalam mengajar, Thales dibantu muridnya Ankaimandros karena usia Thales yang saat itu sudah menginjak 63 tahun. Dari Thales, Pythagoras belajar astronomi, dan dari Ankaimandros mendapat pengetahuan tentang pemikiran geometris. Sekitar tahun 535 sebelum Masehi, Pythagoras melakukan perjalanan ke Mesir untuk menimba ilmu serta untuk menghindari kota kelahirannya akibat berkuasanya seorang raja tiran bernama Polikrates. Ketika di Mesir, Pythagoras mendapati peperangan antara Persia dan Mesir, namun Mesir kalah dan orang Mesir menjadi tawanan Persia dan dibuang ke Babilonia. Dalam pembuangan tersebut, Pythagoras turut terbuang dan kemudian dia bertemu dengan para penganut Majusi. Hingga akhirnya Pythagoras mendapat ilmu tambahan, yaitu ilmu aritmatika dan musik. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Pythagoras kembali di Samos. Pythagoras meninggal kurang lebih pada 493 sebelum Masehi. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Beliau memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Pythagoras lebih memilih berfilsafat seputar alam dengan arah pemikirannya kepada dunia mistik atau pemahaman keagamaan, serta terkait angka dan matematika. Pemikiran filsafat Pythagoras pada mulanya berorientasi pada dunia mistik atau hal-hal metafisik yang sulit terjangkau dengan akal manusia dan hanya dapat dijangkau dengan rasa dalam jiwa. Pythagoras adalah pencetus aliran Pythagoreanisme, yaitu sistem kepercayaan metafisika yang dipegang oleh Pythagoras dan pengikutnya Pythagorean yang dipengaruhi oleh matematika, musik, dan astronomi. Ajaran paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Pythagoras pernah mengatakan bahwa manusia itu asalnya Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang diturunkan ke bumi karena dosa yang telah diperbuat. Sehingga dengan diturunkan ke bumi, diharapkan dapat hidup murni. Hidup murni merupakan jalan untuk menghapus dosanya tersebut. Setelah itu, manusia akan kembali lagi ke langit di lingkungan Tuhan, di mana tempat awal bermula. Akan tetapi, prosesnya tidak berlangsung seketika, melainkan berangsur-angsur. Pythagoras secara keseluruhan keilmuan dan pemikirannya memang memiliki keistimewaan tersendiri, sebab dirinya mampu menyatukan antara ilmu mistik dengan ilmu pasti. Dari pemikirannya tersebut, dapat dikatakan bahwa Pythagoras memiliki pandangan tentang keteraturan penciptaan alam semesta yang tersusun penuh keakuratan dan penuh harmoni. Pythagoras meyakini adanya Tuhan, meskipun masih samar Tuhan mana yang dimaksud, akan tetapi pernyataannya tentang dasar alam terbentuk dari angka-angka tentu tidak lepas dari kuasa Tuhan di baliknya. Puncak dari pandangan Pythagoras dari mulai hal mistik hingga matematika adalah bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah angka. Menurut Pythagoras, angka memiliki kedudukan yang istimewa. Pythagoras selain sebagai ahli mistik juga sebagai ahli ilmu.
Sekian pembahasan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.